Siapa yang tak kenal warung Madura, warung kelontong yang tak pernah tutup dan selalu buka 24 jam non-stop, yang kini semakin berkembang pesat di perkotaan bahkan ke daerah-daerah pedesaan. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang warung Madura yang akan berdampak pada usaha warung-warung kecil di daerah sekitar. Sebetulnya konsep bisnis ini tak hanya dipraktekkan oleh warung Madura saja. Banyak konsep bisnis ini dilakukan toko dan warung kelontong lain. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam pembahasan video ini dapat membuat sebagian pihak keberatan dan tersinggung, khususnya pada pihak yang kurang sependapat dengan narasi saya. Mungkin saya awali dulu tentang asal-usul warung Madura. Sejarah warung Madura tidak terlepas dari tradisi merantau masyarakat Madura. Pada awal tahun 1900-an silam, banyak orang Madura yang merantau ke berbagai daerah, terutama ke Jakarta, untuk mencari penghasilan. Di Jakarta, para perantau Madura ini mulai membuka usaha kecil-kecilan, seperti warung kelontong. Mereka dikenal sebagai perantau yang ulet, pekerja keras, dan memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Sejak saat itu, warung Madura semakin berkembang pesat. Mereka tidak hanya hadir di Jakarta, tetapi juga menyebar ke berbagai kota di seluruh Indonesia. Bahkan, beberapa warung Madura kini telah memiliki cabang di berbagai daerah. Inilah alasan kenapa warung Madura disebut menjadi ancaman bagi warung-warung kecil, terutama bagi warung yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Yang pertama yaitu persaingan harga. Ancaman ini akan terlihat paling nyata, di mana warung Madura kebanyakan adalah pengecer atau retail. Meskipun sebagian warung Madura adalah grosir, namun mereka sambil jual ecer juga. Hal inilah yang akan menyebabkan warung-warung kecil sekitarnya susah untuk bersaing. Warung Madura biasanya dimiliki oleh satu atau lebih pemilik modal yang di dalamnya bisa keluarga atau kerabat dekat. Dengan modal yang besar, maka mereka akan dengan mudah mendapatkan produk dengan harga terbaik. Dengan begitu, persaingan harga antara warung Madura dengan warung kecil pasti dimenangkan oleh warung Madura. Sedangkan warung kecil sekitar biasanya hanya bermodal terbatas dan dimiliki oleh satu individu saja. Kedua, warung Madura tak beda dengan minimarket modern. Meskipun warung Madura merupakan warung dengan konsep tradisional, namun eksistensi dan penyebarannya tak jauh berbeda dengan Alfamart dan Indomaret, yaitu sama-sama mengancam warung-warung kecil yang berada di lokasi warung Madura tersebut. Kita sebenarnya tertipu dengan balutan warung tradisional yang melekat pada warung Madura. Dengan banyaknya informasi mengenai persaingan antara minimarket modern dengan warung Madura tersebut. Tetapi kita lupa adanya warung-warung kecil di daerah tempat kedua rival tersebut bertarung. Warung Madura identik dikaitkan dengan warung pribumi. Namun jika kita cermati, apakah warung Madura ketika berada di suatu daerah di luar Madura masih bisa dikatakan pribumi? Apa kabar dengan warung milik warga aslinya? Jika seperti itu konsepnya, Indomaret dan Alfamart pun seharusnya tidak kita bedakan, karena pemilik kedua minimarket tersebut juga masih orang Indonesia. Kemudian poin ketiga adalah modal usaha yang sangat kuat. Meskipun tidak ada data yang valid mengenai sumber permodalan warung Madura, namun jika kita lihat dan telusuri, sistem kepemilikan warung Madura satu dan yang lainnya saling berkaitan, atau satu owner warung Madura bisa memiliki 10-20 atau lebih cabang warung Madura, dengan modal dimiliki beberapa orang bisa 2 atau lebih. Tidak heran jika perkembangan warung Madura yang sangat pesat, karena modal berasal dari banyak sumber, baik secara kekeluargaan atau ikatan teman dan kerabat. Apa bedanya dengan minimarket modern? Bukankah itu sama saja? Tapi mungkin bedanya yaitu, jika minimarket dikelola secara modern, sedangkan warung Madura masih tradisional. Yang kita anggap adalah warung biasa, tetapi besar kemungkinan, omset satu owner toko Madura bisa ada yang tembus 1 miliar per bulan bahkan lebih. Namun karena dibuat beberapa cabang menjadi terlihat kecil. Maka, sekali lagi saya tekankan, apa bedanya warung Madura dengan minimarket yang mempunyai ribuan cabang? Dengan semua alasan di atas, maka pemerintah mesti lebih memperhatikan lagi terkait eksistensi warung tradisional yang memiliki banyak modal dengan pembukaan banyak cabang yang disinyalir merupakan pengalihan pendapatan, agar terhindar dari pajak penghasilan. Ini berlaku bukan hanya warung Madura saja.
Namun, untuk semua usaha sejenis yang melakukan praktek seperti ini, di mana usaha yang mempunyai omzet di atas 500 juta per bulan wajib menyetorkan PPh. Tidak lupa saya berpesan untuk warung kecil di daerah untuk tidak menyalahkan pesaing lain. Lebih baik introspeksi diri dalam melakukan perubahan untuk bisnis atau usaha kita ke arah lebih baik tentunya, dengan inovasi baru dan cara baru untuk dapat bersaing dengan usaha sejenis yang lebih besar dan lebih maju secara konsep dan teknologi. Untuk sementara, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf jika seluruh pernyataan di atas menyinggung beberapa pihak. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Silahkan share video ini jika memang bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.